Selamat pagi, Assalamualaikum masyarakat cerdas hukum dimanapun Anda berada. Berita mengenai pelaporan nasabah kepada polisi yang dilakukan oleh PT Bank Sentral Asia akibat salah transfer senilai 51 juta akhir-akhir ini menjadi berita hangat baik di media elektronik ataupun di media cetak. Kasus ini menimpa seorang nasabah yang menerima transfer dana yang salah ke dalam rekeningnya. Alih-alih mengembalikan atau melaporkan terkait salah transfer tersebut, justru yang bersangkutan menggunakan dana tersebut. Akibat penggunaan dana tersebut, saat ini ia harus mendekam di balik jeruji besi. Cerita atau permasalahan seperti yang tadi saya sampaikan bukan baru kali ini terjadi. Sebelumnya memang sudah beberapa berita mengenai penggunaan dana yang salah transfer ke dalam rekeningnya. Untuk itu, dalam penyuluhan hukum online atau tidak langsung ini, kita akan membahas mengenai hukumnya jika kita menggunakan uang atau dana yang salah transfer ke dalam rekening kita. Aktivitas transfer dana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang transfer dana. Adapun mengenai pengertian dari transfer dana tersebut, di pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa transfer dana itu adalah kegiatan yang dimulai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan untuk memindahkan sejumlah dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana tersebut sampai dengan diterimanya dana oleh si penerima. Kegiatan transfer dana ini bisa dilakukan oleh bank ataupun badan usaha yang sudah berbadan hukum bukan bank yang melakukan kegiatan transfer dana. Dalam melakukan transfer dana, itu harus memuat beberapa informasi. Kurang lebih ada 6 informasi yang harus dibuat. Pertama, identitas dari si pengirim dana. Kedua, identitas dari si penerima. Ketiga, identitas dari penyelenggara transfer dana akhir. Keempat, jumlah dan mata uang dana yang akan ditransfer. Kelima, tanggal dari perintah transfer dana tersebut, dan terakhir informasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memang harus dicantumkan dalam perintah transfer dana. Lalu bagaimana jika kita tetap menggunakan dana atau uang yang salah transfer ke dalam rekening kita? Di dalam pasal 85 Undang-Undang Transfer Dana mengatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya dana transfer dana tersebut atau patut diketahui itu bukan haknya, maka akan dipidana penjara dengan maksimal 5 tahun penjara atau dengan denda 5 miliar rupiah. Banyak ya? Selain itu, jika kita masih tetap ngotot untuk tetap menggunakan dana tersebut, padahal pihak penyelenggara transfer dana atau dalam hal ini bank telah memberitahukan kepada kita terkait transfer dana yang salah ini dan meminta kita untuk mengembalikannya, kita bisa tetap diancam dengan pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman tindak pidana penggelapan. Supaya kita tidak terjerat dengan kasus-kasus atau pasal-pasal tersebut di atas, saya punya tips nih buat rekan-rekan atau masyarakat cerdas hukum agar kita tidak berurusan dengan hukum. Pertama, jangan pakai uangnya. Jika ilustrasi tiba-tiba kita ditransfer atau ada dana sebesar 100 juta ke dalam rekening kita. Lalu setelah kita konfirmasi kepada kerabat ataupun rekan kerja kita, adakah mereka mengirimi uang senilai itu, ternyata tidak ada yang mengaku. Untuk itu, ya jangan pakai dulu. Itu bukan rezeki namanya. Bisa jadi itu adalah kasus salah transfer. Kedua, tunggu konfirmasi dari penyelenggara transfer dana ataupun bank. Di dalam Undang-Undang Transfer Dana jelas dikatakan bahwa ketika terjadi kekeliruan transfer, maka penyelenggara transfer wajib melakukan perbaikan. Bisa saja salah satu usaha perbaikan dari penyelenggara transfer dana atau bank itu adalah dengan mengkonfirmasi dana yang salah transfer itu kepada penerima transfer. Nah, jika itu terjadi, kita wajib untuk menunggu dihubungi oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Namun diingat, kamu juga berhak untuk meminta surat keterangan dari pihak penyelenggara transfer atau bank yang menyatakan bahwa itu adalah dana yang salah transfer kepada rekening Anda, baik dalam bentuk dokumen ataupun surat-surat resmi yang dikeluarkan oleh penyelenggara transfer dana. Bukan apa-apa, itu sebagai sarana cek cross kita agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan yang mengatasnamakan penyelenggara transfer dana atau bank.
Selain itu, pihak transfer dana ataupun bank wajib menginformasikan atau membuat surat tersebut kepada penerima transfer yang salah ataupun pengirim transfer yang salah tersebut sesuai dengan pasal 78 Undang-Undang Transfer Dana. Dan terakhir, yang ketiga, kembalikan uangnya. Karena secara hukum sudah jelas dong, itu bukan hak kita. Jadi kewajiban bagi kita untuk mengembalikan dana yang masuk ke dalam rekening kita, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Namun jangan lupa, sebelum kita mengembalikan dana yang salah transfer tersebut, kita harus melakukan cek cross atau meminta keterangan surat yang tadi saya sampaikan dari pihak penyelenggara transfer dana ataupun bank. Sebagai masyarakat yang cerdas hukum, kita harus tetap menerapkan azas kehati-hatian dimanapun kita berada. Semoga informasi yang baru saya sampaikan tadi bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan hukum kita. Salam cerdas, salam pembaharuan, dan kumham pasti.